Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan renungan harian Toraya edisi Kamis 22 April 2021. Saat ini pembacaan kita dari Markus 16 ayat 9 sampai 20. Sebelum itu kita minta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat, kasih karunia, hari yang baru yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk bersaat teduh. Kiranya firman yang boleh kami dengarkan lewat hamba-Mu, boleh kami gunakan dan kami jadikan pedoman bagi kehidupan kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Markus 16 ayat 9 sampai 20. Yesus beberapa kali menampakkan diri. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mulai menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu percayalah dan beritakanlah. Kebanyakan orang barulah menjadi percaya bila melihat secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi ketimbang mendengar dari orang lain mengenai hal tersebut. Nah, sungguhkah hal itu memang benar-benar terjadi? Ya, lebih sama dengan kalau kita menonton televisi, lebih bagus kalau melihat gambarnya daripada cuma dengar suaranya. Nah, bahkan kita ragu dengan berita yang disampaikan oleh seseorang yang akhirnya kita tidak percaya dengan hal tersebut, walaupun pada akhirnya hal itu benar-benar terjadi. Sikap tidak percaya atas berita yang disampaikan oleh seseorang juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika para murid mendengar tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan Maria Magdalena dan 2 orang yang sedang melakukan perjalanan keluar kota, mereka tidak percaya dengan berita tersebut. Para murid memang tidak secara langsung tidak melihat secara langsung
Yesus yang bangkit itu. Namun jika kita melihat kedekatan dan kebersamaan murid dengan Yesus, haruslah para murid percaya dengan berita kebangkitan itu. Nah, sebelumnya Yesus sendiri mengatakan bahwa ia akan mengalahkan maut dan bangkit pada hari ketiga. Namun karena ketidakpercayaan mereka, sehingga Yesus menampakkan diri mereka dan menegur degilan hati mereka. Setelah itu Yesus mendorong mereka untuk menjalankan misi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di masa kini, kita tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan Kristus. Namun oleh iman kita percaya bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan bangkit. Karena itu tugas memberitakan Injil tidak hanya menjadi tugas para murid Yesus pada masa itu, tetapi menjadi tugas kita untuk terus mewartakan kabar sukacita itu. Saudara-saudara, Yesus telah bangkit, percayalah dan beritakanlah. Demikian firman Tuhan saat ini. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Mari kita tenangkan hati kita dan mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat, kasih setia dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Hari ini, di hari yang baru ini, Engkau memperbolehkan kami bersekutu bersama-sama dengan Engkau lewat renungan harian Toraya pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu, membawa segala pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak mampu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti memegang, Tuhan pasti bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami sanggup untuk memohon segala pemenuhan dalam kehidupan kami. Saat ini bersama-sama dengan keluarga jemaat Rama ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu warga jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Bapak Agus Mangi yang berada di rumah sakit Kristalina, Engkau tuntun sertai sehingga makanan, minuman, obat-obatan yang ia boleh konsumsi boleh menjadi alat untuk pemulihan. Pun saudara-saudara kami, oma, opa, bapak ibu yang berada di rumah dalam pemulihan, Engkau tolong ya Tuhan agar boleh kembali pulih, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu pendeta yang juga dalam kehidupan sehari-harinya ya Tuhan, Engkau berkati selalu. Dalam pelayanannya, Engkau berkati, sehingga kiranya semua pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah rehat kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.